Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang yang ada dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, perbuatan ajaib Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan. Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ketika bangsa Israel sudah siap untuk memasuki negeri Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat di tanah Kanaan. Mereka menghadapi bangsa yang perkasa di tanah Kanaan, sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh para pengintai yang pernah diutus oleh Musa satu generasi yang lampau. Penduduk Kanaan, mereka orang yang kuat-kuat. Ada keturunan orang Enak, memiliki postur tubuh yang besar-besar. Mereka keturunan raksasa, yakni orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Namun sebelum bangsa Israel menghadapi penduduk Kanaan yang kuat, mereka harus terlebih dahulu menghadapi Sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Namun Yosua berkata kepada umat Israel bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara mereka. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara umat Tuhan Israel. Dan perbuatan ajaib Tuhan nyatakan ketika umatnya mengikuti perintahnya. Perbuatan ajaib Tuhan nyatakan ketika umatnya mengikuti perintahnya. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Di dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga saya bacakan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera setelah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi Musa menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi umat Tuhan, yaitu mereka harus mengikuti Tuhan. Ketika tabut perjanjian diangkat oleh imam-imam, maka umat Tuhan harus mengikutinya. Tabut perjanjian di dalam perjanjian lama melambangkan dari kehadiran Tuhan. Dan ketika tabut perjanjian itu diangkat, diusung oleh imam-imam, maka umat Tuhan, bangsa Israel harus mengikutinya. Bangsa Israel harus mengikuti Tuhan. Dalam Yosua 3 ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya
tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Jadi dikatakan bahwa tabut perjanjian Tuhan berjalan menyeberang di depan umat Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan umatnya. Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel. Dan umat Tuhan harus mengikutinya. Yang kedua, yang menjadi perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Tuhan. Dalam ayat yang kelima kita membaca, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Jadi yang menjadi perintah Tuhan, bangsa Israel, umat Tuhan harus menguduskan diri. Malam menjelang bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Yosua berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu. Mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Yosua tidak memerintahkan kepada mereka untuk membuat jembatan. Mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Yosua tidak memerintahkan kepada mereka untuk membuat perahu-perahu untuk menyeberangi sungai. Yosua tidak memerintahkan kepada mereka untuk membuat getek dan lain sebagainya untuk menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Yosua memerintahkan kepada umat Tuhan, kuduskanlah dirimu. Di seberang sungai Yordan ada musuh-musuh yang kuat yang menanti. Dengan benteng-bentengnya yang kokoh dan kuat. Yosua tidak memerintahkan kepada umat Tuhan Israel, persiapkanlah segala persenjataan yang memadai untuk melawan bangsa-bangsa yang kuat di seberang sana. Tidak. Tetapi yang menjadi perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Tuhan, kuduskanlah dirimu. Apa yang telah dilakukan oleh umat Israel sehingga Tuhan memerintahkan mereka untuk menguduskan diri, yang telah dilakukan oleh umat Israel. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memberi sedikit gambaran, dan itu menjadi peringatan bagi kita umat-umat Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan Israel. Dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10 saya akan bacakan. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi umat Tuhan diperintahkan untuk menguduskan diri, yang telah dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka melakukan perzinahan rohani dengan menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa. Mereka juga melakukan perzinahan secara jasmani. Mereka melakukan percabulan.
mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut, itu yang sudah dilakukan oleh umat Israel. Sehingga Tuhan memerintahkan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kekudusan diri sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan nyatakan ketika umatnya mengikuti perintahnya, yaitu mereka mengikuti Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka menyeberangi sungai Yordan dan umatnya mengikuti Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan nyatakan ketika umatnya menguduskan diri mereka, hidup di dalam kekudusan, maka perbuatan yang ajaib Tuhan nyatakan. Di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat 15 sampai yang ke-17, di sana mencatat perbuatan ajaib Tuhan nyatakan. Perbuatan yang ajaib terjadi ketika para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan yang pada waktu itu airnya penuh sampai meluap ke sepanjang tepinya, tiba-tiba berhenti mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Airnya berhenti mengalir. Dan di dalam Yosua 3 ayat 17, di sana dicatat bahwa umat Tuhan berjalan melewati tanah yang kering. Umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Mereka menyeberang di tanah yang kering. Perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Sungai Yordan yang pada waktu itu airnya penuh sampai meluap ke tepinya. Tetapi perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Ketika umat Tuhan mengikuti perintah Tuhan, mereka mengikuti Tuhan, tabut Tuhan berjalan di depan mereka. Mereka menguduskan diri, sehingga perbuatan ajaib Tuhan nyatakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Tuhan pun saat ini masih bisa, masih dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita, umat-umatnya. Ketika kita mau mengikuti Tuhan, ketika kita menguduskan diri kita, hidup di dalam kekudusan, maka Tuhan pun akan menyatakan kuasanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, saya, dan kita semuanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita terus mengikuti Tuhan. Biarlah Tuhan berjalan di depan kita. Kita mengikuti Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita terus hidup di dalam kekudusan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah. Apapun pergumulan dari kami tidak takut karena Allah kami dahsyat dan luar biasa. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya,
dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu kami, keluarga GPDI El Sade Magelang yang diam di bumi, Kau buat bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.